Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sehat, nikmat kemudahan hadir di tempat yang Allah muliakan. Suasananya lagi adem juga. Alhamdulillah, kemarin pas habis Jumat hujan masih Jumat ya. Malamnya hujan lagi. Alhamdulillah, ada berkat untuk kita semua. Baik, dalam Assalamualaikum kita akan lanjutkan pembahasan kita terakhir sampai ayat ke 13. Ya, belum 13 ya. Kita baca sama-sama dulu surah Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat ke 13 dari ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a minimal 2 ketukan ya, bisa 3 ketukan enggak apa-apa. Baik, ulang sama-sama. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Baik, berikutnya wa khalaqal
non harkat, ya, mad lazim, ya. Nunnya juga ditahan, ya. Janna min marijim min nar. Jadi banyak idgham bil gunahnya, ya. Nun mati tanwin ketemu mim dan nun, ya, itu bil gunah di ujungnya. Baik, ulang sekali lagi. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Baik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik, kita sampai ayat ke-21 dulu, ya. Baik, ada yang ditanyakan sampai ayat 21 cara bacanya? Nggih, monggo. Yang tadi itu terlalu kebutuhannya kalau dihidupkan nggak serasa dan agak kuat. Oh iya. Yang 15 tadi. Yang ayat 15, ya. Baik. Kalau nafasnya nggak kuat gimana? Berarti pertama bacaannya agak dicepetin. Kalau bacanya agak cepat, maka ketukannya bisa lebih sebentar. Nah, ketukannya lebih cepat maksudnya. Misalnya gini, saya baca agak cepat, ya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Nah, kalau lagi baca sendiri bisa agak dicepetin, maksudnya apa? Cepat temponya lebih cepat. Ini kan karena kita baca jadi pelan-pelan. Nah, satu itu. Yang kedua, kalau memang betul-betul nggak kuat, ya berhenti di tengah-tengah. Nah, misalnya, ini misalnya, wa khalaqal janna min marijin. Nah, berarti situ. Nanti ulang. Min marijin min nar, gitu. Kalau memang benar-benar sudah pakai tempo agak cepat, nggak kuat juga. Ya, itu gitu. Jadi, ya, ada lagi mulai. Cukup. Kalau pakai yang pendek semua juga. Maksudnya pendek semua itu. Kan ada boleh panjang semua atau pendek semua. Panjang semua. Yang kan ada boleh bacaan yang dari awal memang yang mat itu dibacanya pendek dua huruf, ada yang itu ini mad jaiz munfasil atau mad silah tawilahnya. Intinya begini,
hanya boleh untuk mad yang terdiri dari dua kata. Mad jaiz munfasil misalnya, itu kan dua kata ya, mad jaiz munfasil. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu, ya-nya satu kata, ayyuha satu kata, maka itu terdiri dari dua kata. Atau lahu akhlada di surah apa itu Al-Humazah, itu mad silab, berarti terdiri dari dua kata. Nah, kalau yang terdiri dari dua kata seperti itu, memang ada pilihan, boleh dibaca 2, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Memang ada pilihan, maka ada yang membaca 2. Nah, kalau itu seterusnya 2. Tetapi kalau yang terdiri dari satu kata, ini nggak ada pilihan. Kayak ini mad lazim, waladhdallin jannah idza jaa nasrullah, dan seterusnya. Itu nggak ada pilihan 2, Pak. Memang harus kalau mad lazim harus 6. Kalau mad wajib tadi pilihannya boleh 4, boleh 5 sebenarnya. Mad wajib mutasil tadi yang jaa, ma'a, dan seterusnya lah, sama gitu. Nah itu boleh 4, boleh 5. Tapi kalau mad lazim sepengetahuan saya memang harus 6. Ya mad lazim ini waladhdallin jannah dan seterusnya gitu. Nah kalau yang lain memang ada. Contohnya kalau di sini yang al-kafirun ya. Ya, kalau di sini nggak ada. Termasuk fabi ayyi ala'i itu juga nggak boleh 2. Nggak ada pilihan 2-nya. Dia wajib mutasil ya. Jadi bolehnya 4 atau 5 lah. Ya. Kalau yang tadi maka harus 6, mad lazim tadi. Bingung gimana? Memang ada yang mad ininya apa jenenge mad arid li sukunnya itu juga boleh 2. Mad arid li sukun itu berarti yang terakhir, di akhir ayat ya. Misalnya gini, wa khalaqal janna min marijin min nar. Ini kan kalau kita baca panjang begitu nih, min nar itu bisa 2, bisa 4, bisa 6 matanya sebut. Tapi boleh juga 2 sebenarnya. Min marijin min nar. Dan boleh ya, yang penting minimal 2. Cuman kan biasanya justru kita enaknya kalau ujungnya agak panjang ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, biasanya mata enaknya ujung panjang. Tapi kalau pun 2 boleh ya, memang arid lisukun. Yang penting konsisten. Terus 2 gitu. Ini kalau gitu Bapak. Ada yang lain? Ya, itu masyriqaini wa rabbul maghribain. Itu maghribain itu berarti madlin. Madlin kayak li'ila fil quraisy. Ada yang mati sebelumnya fathah, atau ada wawu mati sebelumnya fathah. Ya, itu surah Al-Quraisy itu banyak. Li'ila fil quraisy ila fil rihlatash shita'i was-shayf wa amanahum min khawf. Wawu mati sebelumnya fathah terus mati ya, itu madlin. Ini sama Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Yang mati sebelumnya fathah itu madlin. Juga sebenarnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Cuman kalau kita ya tadi biasanya kalau ujung-ujung malah enaknya dipanjangin 6. Yang penting konsisten ya. Ya, sampai konsisten. Berarti kalau surat Al-Kafirun itu sebaiknya gimana? 2, 4. Iya. Kalau dibaca sebaiknya Allah alam baik semua, Pak. Karena imamnya ada semua ya. Saya tidak berani menyatakan yang ini lebih baik, yang ini kurang baik. Tetapi yang penting itu tadi konsisten. Kalau kita 6 terus, panjang terus gitu. Kalau saya ya
pasnya memang terbiasanya panjang, saya pribadi gitu. Jadi kadang kalau diminta konsisten pendek agak susah karena sudah terbiasanya panjang. Misalnya gini, Al-Kafirun ya, kalau kita mau baca pendek semua yang jaiz munfasilnya tadi, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kita kan biasa panjang la a'budu ma, itu bacanya juga pendek. La bukan pendek satu harakat maksudnya, pendek dua harakat maksudnya ya. La a'budu ma ta'budun wa la antum wa la tidak wa la antum, konsisten dua terus dua harakat terus. Karena terbiasa mungkin rada susah ya, tapi mungkin ada orang yang justru terbiasa majaisnya dua harakat ya, boleh jadi ada yang terbiasa. Kalau kayak Imam Masjidil Haram itu yang sering majaisnya dua harakat itu Syekh Sudais, Syekh Syurai, itu seingat saya dua majaisnya. Tapi kalau kayak Sa'ad Al-Ghamidi, Mishari Rashid itu kalau nggak salah panjang dia majaisnya. Ya makanya imam-imam pun pakai itu, jadi saya lebih baik mana insya Allah baik semua. Tinggal konsistensinya. Yang penting kita konsisten baca dua terus, panjang terus. Cuman kalau untuk belajar, apalagi di mushafnya kita ini kan dikasih tanda panjang ya Pak. Di mushafnya kita kan dikasih tanda panjang kayak bendera itu. Nah itu baiknya ya baca panjang, bukan baiknya untuk belajar tadi ya, bukan masalah baik pahalanya bagus yang mana. Ya baca panjang saja sesuai dengan mushaf itu ada tanda panjangnya itu tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Cukup ya, kita lanjutkan pembahasannya kemarin sampai di ayat ke-13. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini mengulang pelajaran kita pekan lalu. Jadi ketika Rasulullah SAW membacakan surat Ar-Rahman ini kepada jin, ya, jin itu nyatir ya. Kemarin dulu pernah kita bahas mereka Rasulullah baca kepada para sahabat. Ternyata para sahabat sampai kepada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban pada diam saja, nggak jawab apa-apa, nggak nyautin apa-apa, diam semua gitu. Maka kemudian Nabi kalau bahasa kita ini cerita ya, jin itu responnya lebih baik daripada kalian, kira-kira begitu ya. Apa-apa Rasulullah SAW. Kok kenapa responnya lebih baik? Ketika Rasulullah membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jin itu spontan pada menjawab la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib walakal hamdu. Ya, tidak ada satupun nikmat yang kami dustakan ya Tuhan kami, dan bagi Engkau segala puji. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan jin dan manusia, nikmat dari Tuhan. Maka tidak ada yang kami dustakan, semuanya kami benarkan bahwa itu memang nikmat dari Tuhan kami. Artinya ada interaksi. Nah sahabat itu diam saja, sementara jin pada nyautin seperti itu. Makanya Nabi menyebutkan jin itu responnya malah lebih baik daripada kalian. Nah oleh karena itu kemudian ada sebagian ulama yang menyatakan sunnah hukumnya berdasar hadis ini. Dasar hadis ini sunnah hukumnya tatkala ada orang membaca surat Ar-Rahman ya, kemudian sampai pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kita menjawab sebagaimana yang diucapkan oleh jin itu tadi. Ya kalau nggak bisa bahasa Arabnya, ya ngaku aja lah dalam diri, betul ya Allah, tidak ada satupun nikmat dari Engkau yang aku dustakan, aku benarkan semuanya. Nah ini kemarin juga kita sudah bahas. Jadi surat Ar-Rahman ini adalah gambaran tentang nikmat-nikmat dari Allah SWT yang Allah berikan kepada kita manusia, juga kepada jin ya. Karena nanti yang diajak bicara dua orang. Rabbikuma, kalau
satukan ka ya. Kalau kuma itu artinya kamu berdua, yakni jin dan manusia dan jin. Baik, ayat ke-14. Khalaqal insana, manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia min salsal, dari tanah ya, kal fakhar, yang dibakar seperti tembikar. Berarti maksudnya gini, ada di beberapa ayat itu proses penciptaan manusia itu seakan-akan berbeda-beda. Ada yang dari tanah min turab, ada yang dari tanah liat, ada yang kemudian salsalin kal fakhar. Nah, ini menyebutkan penciptaan manusia yang pertama kali, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pertama kali diciptakan itu dari tanah. Kemudian ya Allah alam seperti apa ya proses pertama kali penciptaannya. Kemudian setelah dari tanah dicampur dengan air, ya dicampur dengan air sehingga menjadi seperti tanah liat. Nanti di Al-Quran ada innama masalah ini kamu salih Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa itu seperti penciptaan Nabi Adam. Ada orang yang heran, gumun kalau bahasa kita, bagaimana mungkin orang bisa lahir padahal nggak punya ayah. Kira-kira begitu ya, seperti Nabi Isa alaihissalam. Tetapi ada lagi sesungguhnya yang lebih hebat. Ada manusia terlahir tidak ada ayah, tidak ada ibunya malah, yakni Nabi Adam alaihissalam. Makanya Allah menyebutkan sesungguhnya penciptaan Nabi Isa ya seperti penciptaan Nabi Adam. Dengan kuasa Allah, khalaqahu min turab, diciptakan dari tanah. Nah, ini dalil tentang Nabi Adam diciptakan dari tanah itu. Nah, setelah itu min tinil lazim, dari tanah yang basah, dari lempung lah kalau kita itu. Nah, setelah itu dibiarkan lama sehingga kemudian kering, kemudian menjadi min salsalin kal fakhar. Baru kemudian ditiupkan terus kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini cerita tentang penciptaan manusia. Berikutnya wa khalaqal janna, dan kemudian Allah menciptakan jin min marijim min nar, dari nyala api. Ujungnya marij itu misalnya ada api, bukan apinya tetapi ujung-ujungnya itu ya. Jadi jin diciptakan dari api. Ada hadis Nabi menyebutkan malaikat khalifatul malaikat min nur, malaikat diciptakan dari cahaya, kemudian jin diciptakan dari ini, dan manusia diciptakan dari panas sebagaimana yang kita ketahui. Nah, tambahan, bagaimana kalau iblis? Iblis itu sama dengan jin ya, sehingga dia diciptakan juga dari api itu tadi. Di surah yang sering kita baca itu kalau hari Jumat ya, surah Al-Kahfi, Allah menyebutkan ketika iblis diminta sujud kepada Adam, terus iblis menolak, Allah menceritakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu termasuk golongan jin, tetapi dia menyelisihi perintah Tuhannya. Jadi iblis itu ya sebenarnya dari kalangan jin ya. Malah kalau bahasa kita, bahasa manusianya, bahasanya kita boleh dibilang ya rajanya jin lah, kira-kira gitu ya. Jadi jin-jin yang jahat itu semuanya berada dalam kendali perintah iblis ini. Itu nanti ada kisahnya di tadabbur atau tafsir surah Al-Baqarah ayat 102. Ya, pernah cerita dulu ya, ini cerita tentang keluarga sebenarnya. Jadi jin itu istananya di atas air, nggak tahu di mana. Wakana arsyuhu 'alal ma', itu cerita Nabi. Ya, cerita Nabi, iblis itu punya singgasana di atas air. Tiap hari anak buahnya jin-jin itu pada laporan. Nah, pada laporan apa
apa yang sudah kamu perbuat. Nanti pada laporan saya sudah berhasil menggoda manusia agar maksiat ini, agar ini macam-macam lah. Itu banyak laporannya sampai kepada seorang ada jin yang laporan, aku sudah berhasil menggoda manusia hingga kemudian dia bercerai, dia berpisah dengan pasangannya. Maka kemudian iblis menyatakan, nikmat anta, engkau adalah yang terbaik hari ini. Sehingga itu kan ayatnya yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Ada sihir, ada gangguan jin yang tugasnya, tujuannya yufarriqu bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Sehingga ketika jin itu laporan bahwa saya sudah berhasil memisahkan antara seorang laki-laki dengan istrinya, jadi bercerai gara-gara godaan setan jin itu, iblis sampai mengapresiasi, kalau bahasa kita ya, memuji, nikmat anta, engkau yang terbaik hari ini. Itu sampai kemudian yang lain juga pengen nyontoh juga. Nah, ini gambaran tentang iblis. Baik, kita kembali ke ini. Nah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat dari Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Ini merupakan nikmat bahwa kita diciptakan sebagai manusia yang Allah ciptakan dari tanah. Ya, ada yang menyebut bumi ini sudah ada ya sebelum manusia kan ya. Jadi dari Nabi Adam itu diciptakan, diambil dari berbagai tempat, tidak hanya dari satu tempat. Ada yang menyebutkan begitu. Makanya kemudian anak keturunannya yang macam-macam. Ya, ini yang dari tanah di Indonesia kayak gini misalnya, dari tanah di Eropa ya kayak gitu, macam-macam. Karena tanahnya beda-beda. Ya, ya katanya kalau yang apa namanya orangnya rese suka cari musuh itu dari tanah sengketa. Ada yang mukanya angker serem dari tanah kuburan. Enggak lah, zaman itu kan belum ada. Zaman itu belum ada. Dan ada yang saya lupa hadis atau perkataan ulama ini. Jadi seseorang itu nanti akan diwafatkan, dimakamkan di apa? Di tempat di mana atau dimakamkan, maksudnya dari mana tanahnya diambil. Maksudnya misalnya jenengan dulu pada saat penciptaan tanahnya itu ngambil dari, misalnya dari Dukuringin lah misalnya, ya nanti wafatnya dimakamkan di Dukuringin juga, kira-kira begitu. Kalau jenengan dulu diciptakannya dari tanah di Jakarta misalnya, ya nanti wafatnya dimakamkan di Jakarta. Ada yang bilang begitu. Saya lupa itu perkataan ulama hadis gitu lah ya. Tapi ini nggak terlalu ini sih, nggak terlalu penting. Yang penting tidak masalah dimanapun kita wafat ya. Ada ayatnya itu kan, mada apa di ayat arti tamut itu, dimanapun kita nggak di bumi mana kita meninggal, yang penting kan dalam keadaan baik ya, husnul khatimah. Nah, ada lagi pendapat ayat ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan. Allah tidak menyebutkan nikmat dari Tuhanmu yang mana lagi yang kamu ingkari. Orang boleh jadi dia mengingkari nikmat dari Allah, kufur nikmat namanya. Ya, kalau kufur mengingkari itu bisa jadi ada. Maksudnya mengingkari itu gimana? Dia merasa ada nikmat, merasakan kebaikan dari merasakan kebaikan, nikmatnya dapat nikmat, tetapi dia tidak mengakui kalau itu dari Allah. Mungkin dia merasa ini karena usaha saya, dia merasa ini saya bekerja keras karena saya yang hebat dan sebagainya. Tidak merasa nikmat itu dari Allah, maka itu namanya kufur nikmat, mengingkari nikmat dari Allah. Tetapi dia mengaku kalau memang dia dapat nikmat. Tapi kalau mendustakan itu berarti dia seakan-akan tidak dapat nikmat sama sekali. Ya, kan beda ya Pak. Orang merasakan nikmat, tapi dia nggak mengakui bahwa nikmat itu dari Allah, berarti ini kufur, mengingkari nikmat. Tetapi ada orang
Ya kufur itu kan menutupi, ya. Dia merasa, oh ya saya dapat nikmat ini, tapi kan karena usaha saya, karena hebatnya saya. Tapi ada orang yang jangankan mengingkari, dia sudah mendustakan, merasa aku gak diumur oleh apa-apa, gak dapat nikmat sama sekali. Lah ini yang mendustakan namanya. Maka Allah menggunakan bahasa mendustakan yang lebih dalam lagi. Kenapa? Jangan sampai ada orang yang sampai merasa Allah nggak baik sama dia, nggak memberikan nikmat sama dia. Ini kan kadang, ya Allah, ya aku kan sering kita bahas, gimana sering saya ceritakan ketemu orang, Pak gimana jenengan hidup sehari-hari, Pak uripku susah aman, mangan turun malam ping terus dina paling bisa banter-banter pintu misalnya gitu, malah apa maning mangan gua ayam gendong tahu paling tahu tempe misalnya gitu ya. Terus mau urip kerjanya Allah ya ajaran Mas, kadang-kadang anak kerja kadang-kadang, tapi sering dia nganggur gitu. Nah ini dia sampai mendustakan nikmat. Kalau mengingkari itu dia ngaku kalau dia memang dapat nikmat, tapi tidak merasa atau tidak mengakui Allah yang memberikan nikmat itu kepada dia. Ini kalau sudah mendustakan kan tingkatnya lebih parah ya, seakan-akan Allah tidak memberikan nikmat kepada dia. Maka Allah berulang kali bertanya, sehingga tidak mungkin, logikanya ya, tidak akan mungkin ada manusia yang bisa mendustakan nikmat dari Allah. Nggak akan ada, karena nyatanya dia hidup saja itu sudah bukti bahwa Allah memberi dia nikmat kehidupan. Itu terlepas mungkin banyak masalah ya, terlepas mungkin banyak problem kehidupan yang dihadapi, tapi pasti dia dapat nikmat dari Allah, maka tidak akan mungkin didustakan. Itu sehingga menggunakan kalimatnya tukar riba, ya, tidak mungkin nikmat dari Allah itu didustakan. Tapi kalau diingkari, ya boleh jadi ada yang mengingkari. Tapi kalau mendustakan, oh, nyatanya dia aja masih hidup, nyatanya dia masih pakai baju, nyatanya dia masih punya rumah, ini berarti tidak. Baik, ini nikmat penciptaan manusia sebagai dari tanah liat, ya. Nah, berikutnya, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Masyriq itu kalau dibahasakan itu arah timur, Maghrib itu arah barat. Rabbul Masyriqaini yang menguasai dua arah timur, wa Rabbul Maghribaini dan Rabb yang menguasai dua arah barat. Maksudnya adalah ada yang menafsirkan, menerjemahkan atau menyebutkan dengan arah terbitnya matahari. Masyriq maksudnya adalah arah terbitnya matahari, maghrib maksudnya adalah arah terbenamnya matahari. Ya, kalau secara bahasa masyriq itu artinya timur, maghrib itu artinya barat, arah barat. Maka seperti itu gambarannya. Kenapa disebut masyriqaini, dua arah timur, dua arah terbit? Ini ada yang menyebutkan dua arah terbit ini maksudnya adalah terbitnya matahari di waktu musim panas dan di waktu musim dingin. Ada yang menyebutkan matahari itu, wallahu a'lam, kita merasakan kita matahari itu terbitnya beda-beda. Maksudnya samsud dari arah timur, tapi kadang di sebelah utara, kadang di arah tengah, kadang di sebelah selatan. Jadi kan perhatikan nggak? Matahari kan gitu nih. Kadang sama-sama arah timur, tapi timurnya bisa pojok sana, bisa tengah-tengah, bisa bergerak. Saya nggak tahu bulannya. Ada bulannya ya Pak? Bulan ini dari arah ini, bulan ini dari arah itu. Soalnya saya punya kandang ayam sebelah utara ngadep ke sana. Ada masanya kena sinar matahari, ada katanya enggak. Itu berarti matahari beda-beda ini. Nah, itu gambaran bahwa Allah yang menguasai itu. Ya tentu ada hikmahnya, ya. Ada maksudnya. Matahari enggak terus dari arah sana terus gitu, ya. Tapi kadang sana gitu. Timurnya itu beda-beda. Malah ada yang menyebutkan di ayat lain, Rabbul Masyariqi wal Maghribi. Masyariq itu berarti jamak, nggak cuma dua, tapi banyak. Berarti titiknya banyak. Ya, ada yang menyebut setiap hari itu berbeda.
Ya, saya nggak bisa ngukur lah, tapi logikanya ya, karena kan dia geraknya nggak terasa ya Pak. Nggak hari ini di sana, besok di sini, lusa di sana kan nggak. Geraknya pelan-pelan kan gitu. Berarti boleh jadi setiap hari bergeser berapa derajat itu sampai kemudian sana. Ya itu sebenarnya mungkin bukan mataharinya kali ya, buminya yang di situ ilmu astronomi. Tapi itu bagian dari kuasa Allah membuat matahari terbit dan terbenam. Itu bagian dari nikmat. Bayangkan kalau kemudian nggak ada matahari terbit, ya malam terus berarti gitu. Atau bayangkan kalau matahari nggak terbenam, berarti siang terus gitu. Nah itu bagian dari nikmat dari Allah, bahwa Allah menciptakan matahari, ada waktunya terbit, ada waktunya terbenam. Maka nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Itu Allah menggambarkan nikmat berupa matahari. Ya. Kemudian marjat bahraini yaltaqiyan, Allah membiarkan dua lautan bertemu. Ada dua lautan bertemu ini, ada yang menyebutkan antara sungai dengan laut, ada yang menyebutkan yang memang lautan. Di tengah lautan itu bagian atas, bagian bawah, atau gimana lah, saya nggak paham ya ilmu apa, ilmu membahas laut apa ini ada ilmu khusus membahas laut ya Pak, ada namanya saya nggak hafal. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara keduanya itu, di antara pertemuan laut itu ada barzakh. Barzakh itu pembatas. Makanya alam kubur orang meninggal disebut dengan alam barzakh. Nah ini dari kata ini ya, alam barzakh itu berarti batas antara dunia dengan akhirat. Itu alam pertengahan ya. Ada lagi yang menyebut batas barzakh, berarti orang yang sudah di alam kubur dibatasi dengan kehidupan dunia, nggak bisa balik lagi ke dunia. Makanya hoax itu kalau ada yang bilang ada arwah gentayangan arwah gentayangan menyerupai jadi siapa dan sebagainya, karena ada barzakhnya. Boleh jadi itu jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal ya, dan itu bisa ya, jin punya kemampuan untuk malih rupa, istilahnya meniru bentuk manusia, itu bisa ya, bisa. Kenapa? Ya, kecil. Ya, jadi manusia itu gambar seperti itu. Nah, barzakh di sini ada yang menyebutkan tadi antara misalnya air sungai dengan air laut ada batasnya, makanya tidak semuanya jadi asin. Ada sebut apa, air payau gitu ya Mbak. Nah, sebabnya gitu. Ada lagi yang menyebutkan penemuan belakangan ya, mungkin jangan pernah lihat videonya. Di tengah laut itu Pak, di tengah laut itu ada air yang sebelah sininya asin, sebelah sininya tawar. Ya, itu padahal nggak ada batas apa-apanya, tapi itu bagian dari kuasa Allah. Di mana itu ya Pak? Saya pernah lihat videonya, lupa itu. Laut apa? Ada, ya itu akhirnya boleh jadi ini, tapi kan zaman Nabi belum ketahuan itu ya. Sehingga termasuk zaman para ulama, para sahabat, para tabiin belum tahu itu, sehingga kemudian penafsirannya ya seperti itu tadi. Ada yang barzakh itu Ibnu Katsir menyebutkan itu maksudnya daratan. Jadi antara air yang tawar dengan asin itu dipisahkan oleh daratan. Macam-macam penafsirannya. Tapi intinya Allah menciptakan laut, menciptakan sungai, membuat ada air, ya itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti tentang nikmat ini juga Allah sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah. Ya, afara'aytumul ma'a alladzi tashrabun. Tidakkah kamu mengetahui, memperhatikan, melihat bagaimana air yang kalian minum? Ya, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkan air itu? Ya, kita yang menghasilkan airnya bukan. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Andaikan kami berkehendak, kami jadikan air itu asin rasanya. Ya, alhamdulillah turun hujan, airnya tawar.
Nah itu nikmat air saja sampai kemudian Allah bahas, sebutkan jangan sampai manusia ingkar. Nah ini kira-kira ya kurang lebihnya sama, membahas tentang nikmat air. Ada air di laut, ada air di darat yang tawar, dan Allah pisahkan itu enggak menyatu. Baik, sampai ayat ke-21 cukup ya, insyaallah. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Iya Pak. Kalau dajjal yang datang di zaman akhirat itu termasuk golongan jin atau manusia? Dajjal. Wallah alam bisawab, sepengetahuan saya termasuk golongan manusia. Tetapi dia diberi kelebihan oleh Allah ya, berbagai macam kelebihan untuk membuat manusia percaya kepada dia. Ini jangan diremehkan ya Pak, yang namanya fitnah dajjal. Ya, mungkin sekarang nih kita kalau lagi kayak gini, wah andaikan pun saya ketemu dajjal, gak bakal saya percaya, gak bakal saya ngikut, gak bakal saya macam-macam. Yang ngapunten, apalagi orang sekarang apa maning dajjal, wong duit 100.000 bisa melu ya Pak. Kasih uang cuma 100.000, 200.000, gak bisa melu, apa maning dajjal yang bisa memberi macam-macam. Yakin nggak ikut dajjal itu, kira-kira lah gambarannya. Jadi banyak sekarang orang tuh nggak punya pendirian, atau dia di samping kadang nggak punya ilmunya mungkin. Jadi kan mungkin baru pernah lihat ya, saya lihat baru juga sebulan apa 2 bulan lalu itu baru lihat. Sebenarnya video lama sekali. Ada ustaz ceramah membahas surah Al-Qari'ah. Dengar Pak, sudah lihat dulu video itu. Subscribernya di YouTube itu sampai ratusan ribu. Ya, dia bahas surat Al-Qari'ah itu begini Pak. Bapak tahu yang namanya surat Al-Qari'ah? Tahu artinya qari? Qari itu artinya orang yang membaca. Kalau laki-laki disebut qari, kalau perempuan disebut qari'ah. Ya, makanya ada qari dan qari'ah gitu ya kan. Nah, itu di Al-Quran disebut Pak, ini kata dia maksudnya, dia ngomongnya begitu. Di Al-Quran itu disebut Pak, ada surat namanya Al-Qari'ah. Itu saya juga heran, ini dia yang ngomongnya, kenapa disebutkan dengan hari kiamat? Padahal harusnya disebut dengan Al-Qari'ah, yang membaca. Mal-Qari'ah, apa itu yang membaca? Nah, dia nggak paham antara ain dengan hamzah. Qari itu katanya hamzah, qara'a membaca, Qur'anan bacaan. Tapi qari, kita pernah bahas ya, surah Al-Qari'ah itu artinya mengetuk dengan keras, karena hari kiamat itu membuat kaget hati manusia. Makanya diterjemahkan dengan hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Dibaca dengan qari. Tapi coba karena pintar ngomong, mungkin ya bahasanya menarik, banyak orang tertarik. Ini belum dajjal, masih manusia biasa pada umumnya yang bisa kita bantah dengan ilmu dasar lah. Tapi banyak yang percaya, banyak yang mengikuti, banyak yang baru tahu saya ternyata itu selama ini berarti terjemahan dokumen agama salah, ini keliru, bla 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 gitu. Nah, itu contohnya, belum lagi aliran-aliran sesat yang lain yang banyak pengikutnya. Nah itu makanya kalau bahas dajjal ini, kok bisa kok orang ikut dajjal? Ya bisa, wong sekarang aja yang dajjal belum muncul sudah banyak yang nggak gendan, nggak karuan menyimpang. Ya tadi saya umpamakan lah, kasih uang 100-200 saja orang bisa ikut kok. Apalagi nanti dajjal bisa sakit sembuh gitu kan, bahkan yang meninggal bisa dihidupkan gitu kan. Ini luar biasa ya, itu gitu kalau ada bisa. Ya. Ada lagi yang lain? Jadi alam barzah. Ketika kita di alam barzah, kita ini praktiknya itu paham apakah masih melakukan aktivitas ibadah dalam barzah. Jadi kesempatan manusia untuk beribadah, berbuat baik itu hanya ketika di dunia.
Jadi ketika di alam barzakh dia sudah tidak lagi melakukan aktivitas ibadah. Ya, jadi ya, misalnya hatta bahkan misalnya dia orang baik sekalipun dia sudah tidak perlu lagi untuk sholat, untuk zikir, untuk macam-macam. Ya berarti apa? Dia menunggu datangnya hari kiamat. Nah, proses menunggu ini kan tergantung ya Pak. Saya tergantung begini. Kalau orang itu menunggu dalam keadaan nyaman, enak, senang, maka proses menunggunya tidak terasa lama. Ya, misalnya dengan menjalani hidup Islam. Ini kan kita juga lagi menunggu ya, menunggu datangnya aja. Kalau hidupnya senang, pena, penuh dengan nikmat, kebaikan, nggak terasa. Umur sulit tak tahu, bisa bertahan gitu. Tapi kalau hidupnya penuh dengan penderitaan, nggak nyaman, urip sudah temen dia orang ganti-ganti. Misalnya kamu Mbak gajian tanggal 5 wis entek duite, sudah temen sih dia tanggal 5 tanggal 6 orang kayak tanggal 1 nanti misalnya. Tapi kalau banyak ulangnya, tanggal 1 mana ya, ini perasaan gajian mana misalnya. Ini contoh. Tapi prinsipnya begini, ketika dia senang di alam barzakh ditemani oleh amal salehnya, maka dia tidak terasa menunggu. Tapi bayangkan dia menunggu ditemani dengan amal buruknya yang menjelma menjadi makhluk yang begitu jelek. Terus horor itu ditemani makhluk mengerikan selama di situ. Makanya kemudian ada di hadis itu orang teriak-teriak. Nah, para ulama menyebut teriak-teriaknya itu bukan teriak karena dipukuli, digebuki, bukan. Tapi karena dia diperlihatkan neraka, sudah nonton diperlihatkan neraka, yang nemeni itu amal buruknya, amal jahatnya dengan di dunia. Ini di dunia kamu dan bayangkan nonton film horor. Itu saja kita udah takut ya Kak. Ya bagi yang takut, ada sih yang nonton film horor karena ngerti lah sutradara top rapeti ya ada yang ketakutan. Sudah nonton film horor yang mengerikan, menakutkan, kanan kirinya ditemani orang yang mengerikan pula. Misalnya pocong kuntilanak bisa ini ya ilustrasi. Yang mengerikan kayak apa rasanya? Kan lebih takut lagi. Nah itu gambaran di alam barzakh itu seperti orang yang baik. Orang beriman enggak, dia diperlihatkan surga, jadi yang dilihat hal yang senang-senang, mengenakan. Ngapunten, kayak kita nonton film menarik, filmnya seru, ramai, orang terasa seru jamian. Padahal belum lagi ditemani orang yang kita senangi, ngobrol, cerita dan sebagainya. Nah, memang ada riwayat, wallahu a'lam bishawab, ada ceritanya, ada cerita ini wallahu a'lam ya, ini sepengetahuan saya bukan hadis, sepengetahuan saya bukan hadis, tapi berasal dari mimpi ulama. Ada mimpi ulama itu, saya lupa ulama siapa yang bermimpi itu. Jadi beliau cerita bermimpi ketemu seseorang. Orang ini sudah meninggal dunia. Si Fulan, sebut aja si Fulan. Si Fulan ini sudah meninggal dunia. Nah di mimpi itu beliau ketemu dengan si Fulan. Kamu gimana kabar? Dia tahu kamu ngapain? Saya di alam kubur sekarang lagi terus Quran. Ini mimpinya. Loh bisa ya? Karena dulunya saya senang terus Quran, senang baca Quran. Jadi di alam kuburnya dia masih senang itu baca Quran. Saking cintanya, saking senangnya dia dengan Quran, hari-hari nggak pernah lepas lisannya, mulutnya melafalkan Quran sampai di kuburnya dia baca Quran terus. Nah ini sekali lagi ini mungkin dengan pernah dengar sepengetahuan saya ini mimpi, bukan hadis Nabi ya, benar tidaknya Allah akan Allah yang mengetahui. Tetapi ya apakah bisa terjadi? Ya Allah alam mungkin bisa. Apakah nggak mungkin terjadi? Mungkin nggak juga, karena di alam kubur sudah nggak perlu beramal lagi, udah nggak dicatat lagi. Tapi boleh jadi ya ketika memang itu berawal dari kecintaan yang sangat kepada Quran. Orang yang sangat cinta, sangat senang hingga tidak ingin hari-harinya itu lepas melafalkan Quran, mungkin akan selalu di Quran membersamai dia. Itu dia Allah a'lam bishawab. Tapi prinsipnya bahwa sudah tidak perlu lagi beribadah di alam barzakh. Allah a'lam bishawab.
Cukup? Kami insyaallah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dan atas segala kekurangan dan